Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan ridhonya lah hari ini bisa kita melaksanakan rangkaian MPLS SMK Negeri 1 Tirtajaya dengan secara daring ataupun online. Mudah-mudahan acara ini dijadikan acara yang haflah mubarakah, acara yang mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan atau dimohon untuk menyampaikan materi mengenai tertib berlalu lintas. Namun demikian, sebelumnya menyampaikan materi tersebut, Bapak mau memperkenalkan diri dulu kepada adik-adik, sebab mungkin ataupun pasti ya siswa yang berasal dari Kecamatan Tirtajaya ini, baik itu dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, dari Sanawiyah, ya, dari Satap mungkin tidak asing dengan sosok Bapak. Namun demikian lain halnya dengan siswa yang berasal dari luar Kecamatan Tirtajaya, misalkan dari Batu Jaya mungkin, dari Jayakarta, dari Pakis, bahkan dari Rengas Dengklok ataupun di luar kabupaten bahkan ya mungkin sangat asing. Oleh sebab itu pada kesempatan ini Bapak mau memperkenalkan diri. Nama Bapak Pak Arifin, dinas sehari-hari di Polsek Tirtajaya di bagian Bimas, dan juga di samping melaksanakan tugas sehari-hari sebagai anggota Polsek Tirtajaya, Bapak juga selaku komite di SMK Negeri 1 Tirtajaya ini. Rumah Bapak di samping sangat berdekatan dengan gedung SMK Negeri 1 Tirtajaya ini. Nah, kalaupun nanya dari mana Bapak asal, Bapak asli dari Tasikmalaya yang sekarang sudah jadi ber-KTP Karawang. Demikian yang Bapak untuk memperkenalkan diri, ya. Cukup kiranya untuk memperkenalkan diri. Ya, oleh sebab itu apabila nanti ketemu di jalan dengan Bapak, ya, silahkan kita saling sapa. Bahkan mau memberikan informasi, itu yang sangat diharapkan. Ada komunikasi lah, jangan malu-malu lah. Oke, itu sekedar memperkenalkan diri. Sebentar, santai dulu. Adik-adik siswa peserta MPLS yang Bapak hormati dan Bapak banggakan, dalam sesi pengarahan ini atau penyampaian materi ini ada beberapa hal nanti pertanyaan yang harus kalian jawab, dan jawabannya segera dikirim ke wali kelas masing-masing. Ya. Nah, sudah ada satu pertanyaan, harus adik-adik catat. Ya. Acara yang sekarang adalah acara MPLS. Bapak tanyakan, apa
kepanjangan ataupun singkatan dari apakah MPLS. Dikhawatirkan mungkin ada yang tidak tahu ataupun tidak paham ataupun tidak mengerti atau pura-pura tidak tahu. Sebab kalau zaman Bapak dulu namanya MOS, masa orientasi siswa. Ya. Dan juga MPLS dulu tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan di lingkungan sekolah ataupun di sekolah dengan cara sukacita, riang gembira, mengenal satu sama lain, mungkin heboh. Tapi sekarang lain halnya. Karena apa? Karena adanya virus corona. Gitu. Sehingga kita diwajibkan protokoler kesehatan harus dipatuhi. Itu tadi pertanyaan ya mengenai apa arti dari MPLS ya. Adik-adik siswa peserta MPLS SMK Negeri 1 Tirtajaya yang Bapak hormati dan Bapak banggakan. Itu udah satu pertanyaan. Selanjutnya, sebelum mengejak ke acara pokok, tadi telah disinggung karena dulu sebelumnya adalah MPLS dilakukan di ruangan di sekolah ya, dilaksanakan di sekolah dengan sukacita dan lain sebagainya. Sekarang dengan adanya virus corona gitu. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak sarankan pada kesempatan ini ya. Dengan adanya virus corona, protokoler kesehatan harus benar-benar dilaksanakan. Di antaranya 1, jaga jarak. Kedua, selalu mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, pakai masker ataupun jangan lupa pakai masker kemanapun. Itu ya. Sekali lagi agar diperhatikan. Dan Bapak juga menghimbau bagi seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Tirtajaya yang sekarang belajarnya di rumah, tolong belajar dan jangan berkecil hati. Semangat, harus semangat terus belajar. Oke? Itu ya yang Bapak sampaikan. Jadi sudah satu pertanyaan harus dijawab ya. Nanti dengan sebaik-baiknya. Adik-adik siswa-siswi SMK Negeri 1 Tirtajaya yang Bapak banggakan. Nah, menginjak kepada acara pokok, yaitu mengenai tertib berlalu lintas. Pada kesempatan ini Bapak tidak akan mengupas tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Mungkin Bapak tidak akan menjabarkan atau menyampaikan secara rinci bunyi undang-undang tersebut ya. Bapak mungkin akan menyampaikan secara singkatnya aja tentang tertib berlalu lintas. Harus seperti apa sih supaya kita tertib berlalu lintas ya. Adik-adik siswa peserta peserta MPLS SMK Negeri 1 Tirtajaya yang Bapak hormati dan Bapak banggakan. Nah, kalau berbicara undang-undang ya ataupun peraturan negara Republik Indonesia tentang kendaraan, nah kalau kita berbicara kendaraan, saya berkira Bapak yakin
adik-adik ke sekolah tidak ada yang naik ojek, tidak ada bahkan yang naik angkutan umum, semua memakai kendaraan bermotor. Semua pakai motor dari berbagai jenis, dari yang paling bagus sampai paling jelek ada. Ya. Ada. Nah, Bapak mohon ya pada kesempatan yang baik ini ya, tolong aturan atau tolong peraturan lalu lintas harus benar-benar dilaksanakan ya. Harus benar-benar dipatuhi. Contoh, kalau membawa kendaraan, misalkan kalau membawa kendaraan, tentunya kalau yang namanya kendaraan ada STNK. Tahu STNK? Ya, STNK. Ya. Ada setiap kendaraan ada STNK-nya. Kalau yang tidak memiliki STNK kendaraan tersebut alias bodong. Sudah paham? Semua juga sudah tahu. Motor bodong sih kenapa sih, dari mana? Yang mayoritas bisa aja motor bodong tersebut dari hasil kejahatan, dari hasil mencopet, dari hasil ngerampok, dari hasil ngabegal. Nah, gitu. Ataupun kendaraan tersebut tidak ada surat-suratnya karena lalai setelah hilang tidak diurus kehilangannya surat motor tersebut. Itu diantaranya ya. Itu udah sampai kendaraan. Nah, kita yang mau membawa kendaraan, ingat, yang mau membawa kendaraan kita mau ke sekolah kemana harus disiapkan dulu, harus punya SIM, surat izin mengemudi harus punya, dan jangan lupa memakai helm. Kegunaannya memakai helm adalah untuk melindungi bagian dari tubuh kita apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu diantaranya. Kita ketahui banyak sekali kematian akibat daripada kecelakaan lalu lintas. Ya. Oleh sebab itu taati peraturan pemerintah. Ya. Nah, itu. Nah, ada juga nih masalah pertanyaan ya. Harus memakai helm. Helm apakah? Helm jenis apakah yang harus dipakai oleh pengendara ataupun oleh pengendara sepeda motor? Nah, itu harus tahu. Coba cari tahu nanti ya. Helm apa? Bapak sarankan tidak diperbolehkan memakai helm proyek. Apalagi karena darurat tidak ada helm, pakai panci, pakai katel. Ya tidak boleh itu. Bukan diperuntukannya. Itu. 2 tuh pertanyaan. Yang ketiga ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang ketiga, tadi setiap motor ada surat-suratnya, itu STNK. Singkatan dari apakah atau kepanjangan dari apakah? STNK. Itu ya. Selanjutnya ya. Sebentar, rehat dulu nih. Ya. Cara pehela ya, santai dulu. Adik-adik siswa peserta MPLS SMK Negeri 1 Tirtajaya yang Bapak hormati ya. Untuk selanjutnya, kalau kita kendaraan, komponen-komponen kendaraan itu harus diperhatikan, harus dilengkapi. Ada sen, ada lampu stopan, ada juga spion. Itu harus diperhatikan. Itu adalah sarana untuk menunjang supaya tertib berlalu lintas. Ya. Ya. Kalau tidak ada rem mungkin nyeloyong tepugu-pugu bisa tercelaka. Kalau tidak ada pakai lampu sen mau belok orang bingung bisa ketabrak di belakang. Itu. Oleh sebab itu kalau tidak ada
Kaca spion tidak tahu kan yang di belakang itu ada enggak orang, ada enggak, yang gitu. Nah kalau dipergunakan kita mau belok ke kiri atau ada lampu sen, belok dari awal, belok kita pakai sen, lihat di kaca spion, lihat ke depan kan. Nah itu komponen-komponen itu yang kita harus perhatikan dan harus ada itu. Nah jangan sekali-kali, maaf Bapak sarankan pada kesempatan ini, tidak ada yang membawa kendaraan ke sekolah yang memakai knalpotnya bising. Sekali lagi, jangan memakai knalpot bising. Nu ganeng knalpotna, nah teu meunang. Sebab doa anu ngadengena bisi diijabah. Takut diijabah. Belum ada dengar, mungkin ada sebagian yang kecil lah. Kalau orang habis mau ke motor yang weng kenceng, orang yang dengarnya jada, wah mis benggo udah apa? Belum ada orang wang naik motor cepat kenceng pakai motornya ya. Mudah-mudahan yang membawa kendaraan motor tersebut yang bising itu selamat di sampai tujuan. Jarang hal yang demikian. Oleh sebab itu tolonglah jangan ya, jangan memakai knalpot yang bising. Nah, itu ya antaranya. Sampai di sini bisa dibayangkan, bisa dipahami. Nah, ya, terima kasih ya. Nah, sebentar santai dulu ya. Ada santai dulu ya. Oke, mulai. Adik-adik siswa-siswi peserta MPLS SMK Negeri 1 Tirtajaya yang Bapak hormati dan Bapak banggakan. Nah, bagi adik-adik siswa SMK Negeri 1 Tirtajaya, kalau mau ke sekolah, perhatikan jarak tempuh ke sekolah. Kira-kira kita nyampe ke sekolah 10 menit. Harus diperhatikan jaraknya. Ya. Supaya kita tidak terburu-buru. Ya. Supaya tidak terburu-buru. Tidak ada yang namanya untuk ke sekolah SMK, ya, SMK Tirtajaya, saya rasa tidak ada yang 2 jam ke sekolah. Apalagi kita tahu di SMK Negeri 1 Tirtajaya sudah menjadi baku, sudah menjadi aturan bahwa setiap hari ada apel pagi, setiap hari jam 7 apel pagi. Bahkan Bapak mengambil alih, suka mengambil apel hari Rabu ataupun hari Selasa. Seminggu sekali minimal Bapak sering memberikan pengarahan pada apel pagi tersebut. Jadi agar diperhatikan. Selanjutnya adik-adik siswa peserta MPLS yang Bapak hormati dan Bapak banggakan ya. Selanjutnya ini baru nyampe ke sekolah ya. Ke sekolah, mudah-mudahan nyampe ke sekolah dengan aman. Nah, itu sudah tertib karena di Kecamatan Tirtajaya belum ada yang namanya traffic light. Alias lampu merah, zebra cross. Nah, sekarang menginjak kalau lihat kita ke kota-kota ya, ke Karawang, ke Jakarta, kemana aja ya, rambu-rambu lalu lintas di jalan, petunjuk-petunjuk sudah banyak dan kita harus tahu ya, apa kegunaannya jalan. Ada yang tidak terputus, ada yang terputus-putus, ada yang zebra cross, garis-garis di tengah. Itu semuanya mempunyai arti, itu semuanya ada petunjuk untuk kita ditaati oleh kita ya. Misalkan ya, ada gambar tangki bensin, pom bensin, entah gambar apa seperti itulah.
Ada, berarti itu ada peringatan, di depan ada pom bensin. Itu. Sekian jarak lagi ada gambar anak-anak sekolah, ya. Berarti hati-hati, banyak keluar masuk anak sekolah. Itu. Banyak sekali tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas tersebut. Ya, ada jalan yang tidak terputus. Ya. Ingat, jalan tidak boleh, kita tidak boleh zigzag, kita tidak boleh mendahului, ya. Tidak boleh zigzag atau kita tidak mendahului, tidak boleh mendahului. Terus ada juga, ya, rambu lalu lintas yang petunjuk panahnya itu ke kanan, misalkan dengan patah gitu ke kanan. Itu adalah tikungan tajam ke kanan. Kalaupun tikungan tajam ke kiri. Nah, seperti itu ada. Kita jadi tidak, petunjuknya tidak di tempat situ, tapi sebelumnya pasti peringatan buat si pengendara. Itu tidak langsung di tempatnya, itu pasti sebelumnya. Oh, ada. Terus ada jalan yang ada petunjuk di jalan itu. Ya. Nah, ada panah yang bungkak bengkok lah, gitulah, ya. Nah, itu adalah, ya, banyak tikungan. Banyak tikungan. Hati-hati, banyak tikungan. Ataupun ada juga gambar gunung. Nah, seperti gambar gunung. Nah, jalan seperti itu. Itu adalah jalan bergelombang. Atau jalan yang begitu seperti ada itulah, ya. Ada juga yang artinya apa? Jalan licin. Ada juga petunjuk di jalan itu, ada orang memakai singkup. Nah, maaf, di depannya itu ada pekerjaan ataupun ada proyek jalan. Ada juga garis lurus, ini bengkok. Itu penyempitan jalan, biasanya terjadi itu apa, perbaikan jalan. Nah, ada juga, ya, apa, kereta, perlintasan kereta ada itu. Ada gambar rel, terus ada kereta. Berarti di depan kita hati-hati, ada perlintasan kereta. Nah, petunjuk-petunjuk itu, yang banyak petunjuk-petunjuk itu harus kita perhatikan, ya. Harus kita perhatikan supaya kita selamat. Itu, ya. Nah, santai dulu lah. Aduh. Capek yang setengah jam nih. Nah, selanjutnya, ya, banyak sekali petunjuk-petunjuk di jalan, ya. Ada yang namanya traffic light, lampu merah kalau di Kerawang itu, di tiap perapatan jalan ada, di Johar ada, di Kejaksaan ada, di Tanjung Pura ada merah, hijau, kuning, ataupun sebaliknya lah itu, ataupun sebaliknya ada. Nah, tolong, itu mempunyai arti dan petunjuk. Kalau merah, tandanya kita stop. Apapun yang bertanda merah di lalu lintas tidak boleh dilanggar, harus berhenti. Kuning boleh jalan, hati-hati. Hijau boleh jalan. Nah, petunjuk-petunjuk itu harus dilaksanakan. Merah, kalau lagi merah kendaraan stop. Di depan biasanya ada zebra cross, garis putih di depan. Nah, tolong itu jangan diinjak oleh ban, karena diperuntukkan selagi kita membawa kendaraan, kita stop, berhenti, pejalan kaki, ya, buat pejalan kaki. Tidak boleh buat pejalan kaki, ya, memberikan kesempatan kepada pejalan kaki, ya. Itu. Kedua, ada juga tanda panah. Nah, tanda panah melengkung gitu, hijau, itu boleh kita putar arah, boleh kita memutar arah, ya. Itu, ya. Ada juga, ya, kalau hijau
tanda putar arah gitu ya, ada, tapi pakai palang merah. Itu jangan dilakukan, itu tidak boleh, berarti petunjuknya, pengertiannya itu tidak boleh kita muter arah. Ya. Ada juga tanda letter S, kalau orang kita biasanya dengar, oh ada tanda S atau letter S. Bukan di situ tempat jualan es, bukan, tapi tidak boleh berhenti. Ada petunjuknya letter S di sini ada petunjuknya sampai rambu berikutnya, di sini ada, di sana ada. Tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh di bawah itu, di lingkungan sekitar situ. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Itu, ya. Letter S. Ada juga P. Nah, P parkir ya. Beda antara berhenti mungkin letter S sebentar gitunya, kalau parkir mungkin lama. Kalau parkir ada khususnya di mall, ada P hijau, itu berarti boleh parkir. P di garis, pokoknya pengertiannya begini, setiap di lalu lintas, setiap petunjuk di jalan yang merah tidak boleh, gitu aja prinsipnya, tidak boleh. Ada yang namanya perboden mutlak, perboden bagi motor mobil itu stop, tidak boleh. Pengecualiannya ada ya. Apabila perboden di tulisan umum di perboden itu, berarti yang tidak boleh melewat ke sana itu adalah angkutan umum. Yang mana angkutan umum seperti angkot, bis, seperti itu. Nah, itu tidak boleh ya. Motor, oh ojek tidak boleh. Tidak boleh. Itu santai dulu lah, aduh, cangkel ya. Itu ya mengenai apa, agar kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya. Enak kalau tertib ya, kalau tertib berlalu lintas. Itu letter S tidak boleh. Nah, kalaupun ada, maaf ya, selanjutnya perboden, ada juga perboden ya merah, di situ 06 kubung 18, berarti siang tidak boleh. Malam setelah jam 6 boleh lewat situ. Ada petunjuk-petunjuknya. Sudah paham sampai di sini? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ingat ya, ingat, kalau kita membawa kendaraan ada petunjuknya harus cepat ataupun tidaknya ya. Ada di jalan tol 80 kilo per jam, 60 kilo per jam ya. Mungkin kalau di sini bisa 40 kilo per jam ataupun dan lain sebagainya. Ingat, ngebut tidak boleh, karena ngebut sama dengan nantang maut. Jangan ngebut-ngebut. Peribahasa mengatakan alon-alon asal kelakon, biar lambat asal selamat. Seperti itu ya. Terima kasih ya. Ya, mungkin bisa dipahami sampai di sini. Sebentar, capek nih, udah setengah jam. Udah setengah jam. Waktu seperempat jam lagi lah. Ya. Sampai seperempat jam lagi. Nah, tinggal ya, pertanyaan. Nah, pertanyaan. Udah tadi MPLS singkatan dari apa, STNK singkatan dari apa, kegunaan apa, maaf, helm apa yang mesti dipakai. Ya, helm seperti apa yang harus dipakai. Itu. Ya, itu udah 3 pertanyaan. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir nih. Tadi Bapak telah dikupas ya. Ya. Fungsi ya, arti ataupun arti merah dalam rambu lalu lintas, lampu merah apa artinya, hijau apa artinya, kuning apa artinya. Itu udah ada 4 pertanyaan tentang tertib berlalu lintas ya. Mudah-mudahan tahu semua dan segera dikirim ke guru ataupun wali kelas masing-masing.
Demikian ya. Mudah-mudahan bisa memahami semua ya. Dan juga pada kesempatan ini ya, kalau kita membawa kendaraan ya, membawa motor, tolong ya, tolong Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Tolong alias ya, perhatikanlah, jangan mengikuti yang mengendarai salah. Orang yang salah jangan kita ikuti ya. Contoh ya, make motor sadaekna, semaunya make motor. Udah bising kendaraannya, knalpotnya gandeng, make motor nage teu dibaju acan, motor nage butut, geus gandeng dia eta make motor. Tolonglah ya. Ngaganggu ka batur jelasna mah. Ya. Ngaganggu ka batur. Ya. Tolong. Demikian yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi ya. Belajar di rumah kalian jangan patah semangat. Belajar dan terus belajar. Ya. Jangan patah semangat. Belajar demi menuntut ilmu supaya cita-cita kalian berhasil dengan sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.